Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 238820138, Prodi PBSI semester 4 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Unes MPD tahun ajaran 2024-2025. Materi kali ini akan membahas tentang penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu membahas tentang pertimbangan pelaksanaan presentasi. Sebelum melupakan presentasi dalam pembelajaran, beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik, seperti tingkat usia, kemampuan berpikir, serta minat belajar siswa harus diperhatikan agar presentasi tepat sasaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Media presentasi harus mendukung tujuan pembelajaran, apakah untuk meningkatkan keterampilan berbicara, menyimak, atau memahami materi kebahasaan atau sastra. Yang ketiga, kesesuaian materi dan media. Tidak semua materi cocok disampaikan dengan presentasi tertentu. Contohnya, materi puisi bisa lebih kuat jika menggunakan video atau audio dibanding teks biasa. Yang keempat, sarana dan prasarana yang tersedia, seperti proyektor, komputer, speaker, dan koneksi internet. Harus dipastikan semuanya berfungsi agar proses berjalan lancar. Dan yang terakhir, waktu dan durasi presentasi. Presentasi yang terlalu lama bisa membuat siswa bosan, jadi perlu perencanaan waktu yang efektif. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis media presentasi. Berikut beberapa media presentasi yang umum digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu PowerPoint atau PPT. Media visual paling umum, cocok untuk menyampaikan poin-poin penting secara sistematis. Yang kedua, video atau animasi, cocok untuk materi sastra, menyimak, dan menyampaikan cerita dengan visual dan audio. Yang ketiga, ada audio, untuk melatih keterampilan menyimak atau memperdengarkan puisi dan dialog. Yang keempat, infografis, visualisasi data atau materi yang kompleks menjadi lebih ringan dan menarik. Dan yang terakhir ada poster digital atau Canva, bisa digunakan siswa untuk membuat media sendiri sebagai bagian dari tugas presentasi. Media presentasi beragam dan harus dipilih sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu merancang bahan presentasi. Merancang bahan presentasi adalah proses menyusun materi yang akan disampaikan secara visual agar mudah dipahami, menarik, dan efektif dalam mendukung tujuan pembelajaran. Berikut penjelasan setiap langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan presentasi. Langkah awal adalah menetapkan apa yang ingin dicapai dari presentasi tersebut. Misalnya, jika tujuannya untuk memahami struktur cerpen, maka isi presentasi harus menyoroti bagian-bagian cerpen seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tujuan yang jelas membantu menentukan arah isi dan cara penyajiannya. Yang kedua yaitu menyusun isi materi. Materi yang disusun harus padat, hanya berisi poin penting, tidak terlalu panjang, sistematis, disusun berurutan dan logis, mulai dari pendahuluan, isi, sampai kesimpulan. Dan fokus, jangan terlalu banyak topik dalam satu presentasi. Fokus pada satu kompetensi atau submateri agar tidak membingungkan siswa. Yang ketiga, memilih media visual yang menarik. Visual sangat penting untuk menarik perhatian siswa. Gunakan gambar ilustratif yang mendukung materi, grafik atau diagram untuk data atau konsep yang kompleks, warna kontras namun tidak berlebihan agar teks mudah dibaca, dan tipografi atau jenis dan ukuran huruf yang jelas dan konsisten. Contoh, saat menjelaskan alur cerpen, bisa digunakan bagan atau ilustrasi alur cerita. Yang keempat, menyesuaikan dengan waktu dan kebutuhan siswa. Presentasi harus disesuaikan dengan durasi waktu. Jangan terlalu panjang agar siswa tidak bosan. Tingkat pemahaman siswa. Materi harus sesuai dengan kemampuan mereka.
dan gaya belajar siswa. Beberapa siswa lebih visual, yang lain lebih menyukai diskusi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Langsung ke poin penting, hindari kalimat bertele-tele dan akrab dan membangun interaksi, seperti menyelipkan pertanyaan atau contoh dari kehidupan sehari-hari. Dengan merancang bahan presentasi secara matang, guru bisa menyampaikan materi dengan lebih efektif, dan siswa pun bisa belajar dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Materi yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan presentasi. Tahapan dalam pelaksanaan presentasi meliputi yang pertama ada pembukaan. Pembukaan yaitu untuk memperkenalkan topik dan tujuan presentasi, buat perhatian siswa terfokus. Yang kedua, penyampaian materi. Gunakan media sesuai rencana, sampaikan secara interaktif dan komunikatif. Yang ketiga, sesi diskusi atau tanya jawab. Libatkan siswa untuk bertanya, menanggapi, atau menyampaikan pendapat. Yang keempat, refleksi dan penutup. Ringkas kembali isi materi dan berikan tugas atau penilaian singkat. Yang terakhir ada evaluasi. Guru mengevaluasi keberhasilan presentasi, baik dari sisi penyampaian maupun pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan media harus memperhatikan keterlibatan aktif siswa agar pembelajaran menjadi dua arah, bukan hanya ceramah satu arah. Kesimpulannya adalah, media presentasi membantu membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Untuk hasil yang maksimal, guru perlu mempertimbangkan tujuan, materi, karakter siswa, serta jenis media yang digunakan. Perencanaan dan pelaksanaan presentasi harus terencana dan melibatkan siswa secara aktif agar pembelajaran lebih efektif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.